Saat ini pemerintah sedang merencanakan penerapan pajak karbon untuk memastikan aktivitas ekonomi dan bisnis di Indonesia berjalan secara berkelanjutan. Salah satunya untuk pelestarian, lingkungan, dan mengurangi dampak dari krisis iklim. Pajak karbon sendiri adalah pajak yang dikenakan kepada aktivitas ekonomi yang menghasilkan emisi karbon yang melewati batas tertentu. Pajak ini juga dikenakan kepada bisnis yang menghasilkan berbagai dampak buruk lain kepada lingkungan. Berdasarkan hasil analisis, pengenaan pajak karbon bahkan bisa berpotensi memberikan penerimaan tambahan bagi negara hingga 57 triliun. Di sisi lain, penerapan pajak ini juga dianggap bisa membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang lebih umum dikenal sebagai Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals atau SDGs adalah komitmen pemerintah antar negara untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dalam 17 bidang, dari persoalan pangan, gender, industri, hingga persoalan iklim, sehingga generasi berikutnya memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Rencana pemerintah untuk menerapkan pajak karbon adalah sebuah lompatan besar dalam mewujudkan komitmen terkait iklim dan lingkungan yang terkandung di dalam SDGs ini. Pemerintah sendiri menjabarkan tujuan jangka panjang dari SDGs yang ingin dicapai oleh Indonesia pada tahun 2030. Poin ke-13 misalnya, menjelaskan target pemerintah untuk melawan dampak dari krisis iklim, salah satunya melalui penurunan emisi karbon secara jangka panjang. Di tahun 2022 lalu misalnya, pemerintah menyatakan target untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030. Untuk mewujudkan ini, tentu perlu dukungan aktif dari seluruh komponen, termasuk juga sektor swasta. Penerapan pajak karbon diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dari komunitas bisnis untuk memangkas emisi dari aktivitas ekonomi yang mereka lakukan, sekaligus menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Selama ini sektor industri menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang negatif. Contohnya adalah industri sawit yang kerap menimbulkan kebakaran lahan. Masyarakat luas yang diwakili oleh pemerintah tentu dapat memaksa para pelaku bisnis ini untuk meredam dampak buruk ini serta turut mendukung tujuan dari SDGs. Riset tahun 2020 dari Australia misalnya menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran yang tinggi untuk memastikan pelaku bisnis terlibat dalam mewujudkan komitmen menjaga lingkungan. Pemerintah Australia meyakini bahwa pelaku bisnis tidak hanya memiliki kewajiban dalam menjaga kelangsungan bisnisnya, namun juga memiliki kontribusi yang tinggi dalam hal isu sosial dan lingkungan. Salah satu bentuk tekanan ini adalah adanya peraturan yang jelas mengenai implementasi pajak karbon di Australia. Selama ini, aktivitas ekonomi cenderung menghasilkan dampak negatif kepada bidang sosial dan lingkungan, tetapi belum ada mekanisme yang mampu untuk menahan dampak tersebut. Peraturan mengenai pajak karbon yang jelas merupakan bentuk tekanan dari para pemangku kepentingan agar aktivitas ekonomi turut memikirkan dampak yang dihasilkan, khususnya kepada isu-isu lingkungan. Sehingga adanya pajak karbon dapat memberikan insentif pada sektor swasta untuk melakukan inovasi produksi yang akan menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah. Karena itu pemerintah perlu mendorong perusahaan untuk lebih berinvestasi kepada teknologi yang mengurangi emisi karbon. Pajak karbon dapat memberikan insentif kepada sektor swasta untuk melakukan inovasi produksi yang akan menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah. Beberapa pelaku industri misalnya
memang telah mencoba untuk melakukan sesuatu yang baru. Beberapa perusahaan dalam industri pertambangan telah memiliki komitmen untuk berinvestasi kepada teknologi yang ramah lingkungan dan menjalankan aktivitas bisnis dengan menghasilkan emisi yang rendah. Pemerintah juga diharapkan mengalihkan pendanaan untuk proyek mitigasi krisis iklim, sehingga dana yang didapatkan dari pajak karbon dapat digunakan oleh pemerintah sepenuhnya untuk program yang berhubungan dengan pengurangan dampak krisis iklim serta mendukung berbagai inisiatif dari masyarakat terkait pelestarian lingkungan. Beberapa program di masa depan yang dapat didukung misalnya seperti adanya kampung iklim dan penguatan peran masyarakat adat. Sebagai contoh, pemerintah Irlandia pada tahun 2020 menggunakan dana dari pajak karbon ini untuk penguatan komunitas sosial yang rentan secara ekonomi. Dana ini juga dipergunakan untuk membantu pencapaian dari tujuan SDGs. Pemerintah juga tetap berupaya untuk menjalin kerjasama dengan lembaga internasional yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada isu yang terkait dengan perubahan iklim. Penggunaan energi terbarukan juga perlu mendapat perhatian. Karena itu, kita semua harus mendorong sektor swasta untuk mulai beralih kepada energi terbarukan ini. Penggunaan energi terbarukan diyakini dapat mengurangi ketergantungan Indonesia kepada energi fosil, salah satu sumber terbesar dari emisi karbon. Sayangnya bauran penggunaan energi terbarukan di Indonesia masih belum sesuai target. Untuk tahun 2020, bauran dari energi baru terbarukan mencapai 11,20%, sementara target untuk tahun 2025 adalah mencapai 23%. Implementasi pajak karbon diharapkan dapat memberikan dorongan positif secara ekonomi maupun lingkungan bagi industri untuk mengejar ketertinggalan energi ini, sehingga secara tidak langsung mendukung tujuan jangka panjang dari SDGs. Industri juga akan terdorong untuk menggunakan energi terbarukan, misalnya energi surya, dalam aktivitas bisnis perusahaan. Sehingga bisa kita katakan bahwa pajak karbon adalah wujud bagaimana upaya melindungi lingkungan dapat berjalan bersamaan dengan pembangunan ekonomi negara.